Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 1 SIA akan mempresentasikan tugas rekayasa perangkat lunak dalam membuat use case skenario, use case model, dan activity diagram. Adapun anggota kelompok 10 adalah Aulia Fadlila Tusifa, Nuraifa Yuliana Dalfi, dan Ruth Dwi Arianti. Pengantar use case. Use case pada sistem travel agent dibuat untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem dalam melakukan berbagai layanan perjalanan. Sistem ini menyediakan fitur pemesanan tiket pesawat, pemesanan hotel, check-in mandiri, serta pengajuan refund tiket secara online. Dengan adanya sistem ini, pelanggan dapat melakukan proses perjalanan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus langsung datang ke tempat travel agent. Baiklah, langsung saja. Pada bagian pertama use case skenario akan dijelaskan oleh Ruth. Use case yang pertama yaitu pemesanan tiket pesawat. Kondisi awal dan akhir, pengguna harus login terlebih dahulu. Hasil akhirnya, pengguna sukses memesan tiket. Kursi terkunci dan e-tiket dikirim ke email atau menu pesanan. Alur normalnya, pengguna mencari rute atau tanggal, lalu sistem menampilkan daftar maskapai, lalu pengguna memilih jadwal dan mengisi data dan bayar, lalu e-tiket akan terbit. Alternatif yang diantisipasi, 1. Jika penerbangan tidak ditemukan, sistem memberi warna merah dan tombol rekomendasi tanggal lain. Yang kedua, jika batas waktu bayar habis, pesanan otomatis kadaluarsa dan kursi dilepas kembali. Use case yang kedua, pengajuan refund tiket. Yang kondisi awal dan akhir, pengguna sudah login dan punya e-tiket aktif. Hasil akhirnya, status e-tiket berubah menjadi dalam proses refund. Alur normal, pengguna membuka menu pesanan saya, lalu memilih tiket, lalu mengklik refund. Setujui syarat dan isi rekening, lalu sistem akan mengubah status tiket menjadi refund dalam proses. Alternatif yang diantisipasi, 1. Jika tiket promo atau tombol refund otomatis mati disertai teks info. Yang kedua, jika nomor rekening yang diinput salah atau kurang digit, sistem langsung memunculkan pesan error teks merah. Yang ketiga, use case pemesanan kamar hotel. Kondisi awal dan akhir, pengguna sudah login. Hasil akhirnya, pengguna mendapat voucher hotel digital dan kamar terpesan di sistem hotel. Alur normal, cari lokasi atau hotel. Lalu sistem menampilkan daftar hotel dan rating. Lalu pilih kamar dan isi data tamu, lalu bayar. Lalu voucher akan terbit. Alternatif yang diantisipasi, jika kamar penuh atau sold out, muncul label merah dengan bertuliskan habis dipesan dan diberikan tombol alternatif untuk melihat hotel serupa di sekitar. Yang kedua, jika metode pembayaran ditolak, muncul pesan error transaksi, gagal, dan pengguna dikembalikan ke halaman pembayaran. Use case yang keempat, check-in online penerbangan. Kondisi awal dan akhir, pengguna punya e-tiket aktif dan waktunya sudah memenuhi syarat dengan minimal 24 jam sebelum terbang. Hasil akhirnya, pengguna mendapatkan boarding pass digital. Alur normal, yang pertama pilih menu check-in, lalu pilih penerbangan dan nama penumpang, lalu pilih kursi di seat map, selesai, unduh boarding pass. Alternatif yang diantisipasi, jika waktu check-in belum dibuka, tombol check-in menjadi warna abu-abu atau disable dan muncul teks info waktu dibuka. Jika sistem maskapai terganggu, muncul pesan error yang menyarankan coba lagi nanti atau langsung check-in di bandara. Selanjutnya adalah bagian use case model yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nuraifa. Nah, pada use case model ini terdapat 3 aktor utama, yaitu pengguna, sistem maskapai, dan sistem hotel. Nah, jadi pertama, pengguna itu dapat melakukan login akun untuk mengakses layanan yang ada di dalam sistem. Setelah login, pengguna akan melihat atau bisa mengakses fitur-fitur utama, yaitu pesan tiket pesawat, pesan kamar hotel, ajukan refund, dan check-in online. Pada
fitur pesan tiket pesawat, pengguna akan melakukan cari penerbangan terlebih dahulu. Nah, dari proses ini terdapat fitur tambahan, yaitu rekomendasi tanggal lain apabila jadwal yang dipilih tidak tersedia atau kurang sesuai. Fitur ini tidak selalu muncul karena dia extend, maka dia sifatnya adalah opsional. Proses wajib selanjutnya adalah setelah penerbangan dipilih, pengguna itu harus memasukkan atau mengisi data penumpang dan melakukan pembayaran. Nah, jika pembayaran sudah berhasil, sistem akan menerbitkan e-tiket yang juga terhubung dengan sistem maskapai. Selanjutnya terdapat fitur ajukan refund. Pada proses ini, sistem akan melakukan verifikasi e-tiket terlebih dahulu dan melakukan verifikasi rekening bank. Setelah semua syaratnya terpenuhi, barulah refund itu dapat diproses. Namun ada kondisi tertentu di mana sifat ini opsional, extend, di mana apabila tiket ini tidak memenuhi syarat setelah dicek, maka akan muncul kondisi tiket tidak bisa di-refund. Selanjutnya ada fitur pesan kamar hotel. Sama seperti pesan tiket pesawat, itu pengguna terlebih dahulu akan mencari hotel, dan terdapat fitur tambahan yaitu rekomendasi hotel sesuai kebutuhan pengguna yang sifatnya opsional, tidak wajib. Dan setelah pengguna mencari hotel dan memilih hotel, pengguna akan mengisi data tamu dan melakukan pembayaran. Nah, saat melakukan pembayaran ini juga terdapat fitur tambahan, karena pada sistem hotel itu terkadang akan menerbitkan voucher hotel yang bisa terhubung dengan pembayaran sehingga pengguna dapat menggunakan voucher tersebut untuk pengurangan harga. Kemudian yang terakhir ada fitur check-in online. Nah, dalam proses ini pengguna harus memilih penerbangan dulu, terus pilih kursi, dan setelah berhasil baru sistem akan menerbitkan boarding pass. Dan juga terdapat kondisi tertentu atau extend, di mana apabila check-in belum tersedia, maka akan muncul check-in belum dibuka, yang mana fitur ini juga terhubung dengan sistem maskapai. Biasanya hal ini terjadi karena pengguna terlalu cepat melakukan check-in sehingga belum diatur oleh sistem maskapainya. Demikian penjelasan dari use case model. Selanjutnya adalah penjelasan activity diagram yang akan dijelaskan oleh Aulia. Sebelum masuk ke alurnya, bisa kita lihat di sisi kiri ada 4 simbol utama yang menjadi acuan. Pertama, start node atau lingkaran hitam untuk awal proses. Activity kotak untuk setiap aksi atau langkah. Decision atau belah ketupat untuk percabangan kondisi. Dan end node sebagai titik akhir proses. Sekarang mari kita beda alurnya yang dibagi menjadi 2 swim lane, pengguna di sisi kiri dan sistem Traveloka di sisi kanan. Inti alur atau penjelasan presisi. Langkah 1 dan 2, proses dimulai dari pengguna yang memilih menu tiket pesawat. Sistem kemudian merespon dengan menampilkan formulir pencarian rute, tanggal, dan jumlah penumpang. Langkah 3 dan 4, setelah pengguna mengisi data tersebut dan mengklik tombol cari, sistem akan menarik daftar maskapai beserta jadwal dan harga dari database ke layar. Di sini ada percobaan kondisi atau decision, apakah penerbangan ditemukan. Jalur tidak berada di 4B dan 4C. Jika tidak habis atau tidak ada, sistem akan memunculkan background merah dengan teks penerbangan tidak ditemukan, sekaligus menampilkan tombol alternatif rekomendasi tanggal lain. Jika pengguna mengklik tombol rekomendasi tersebut yang berada di 5B, sistem akan menampilkan daftar penerbangan di tanggal terdekat atau 6B, lalu pengguna bisa memilih jadwal baru, atau yang berada di 5A yang akan langsung mengarah ke formulir data pemesan yang berada di 6. Jalur ya langsung
Jika penerbangan langsung ditemukan, alur akan melompati bagian error tadi dan langsung masuk ke langkah 6, di mana sistem menampilkan formulir data pemesan dan data penumpang. Langkah 7 dan 8, pengguna mengisi data tersebut secara lengkap lalu menerima pembayaran yang kemudian diproses oleh sistem. Di sini kita bertemu dengan decision kedua, yaitu apakah pembayaran dilakukan dalam batas waktu. Jalur tidak 9 bawah, jika pengguna telat membayar, sistem akan menampilkan pesanan kadaluarsa dan otomatis melepas kembali kursi pesawat ke sistem maskapai. Proses pun selesai di sini. Jalur ya 9 sampai dengan 12 kanan. Jika pembayaran berhasil dan tepat waktu, sistem akan mengeksekusi 4 langkah akhir secara berurutan. Menampilkan etiket resmi di layar pengguna, mengunci kursi pesawat di sistem maskapai, menyimpan etiket ke menu pesanan pengguna, dan terakhir mengirimkan etiket ke email pengguna. Gitu etiket terkirim ke email, proses pemesanan dinyatakan selesai dan mencapai end note, yaitu akhir. Secara garis besar, alur ini memastikan bahwa sistem dapat menangani kondisi saat tiket kosong maupun saat pengguna telat melakukan pembayaran secara otomatis. Demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.